اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Sekolah Al-Kasimi. Hari ini tuh kita tampil beda ya Pak. Yes. Nah, jadi ceritanya hari ini kita bakal bercerita inspiratif gitu, Insya mengenal lebih dekat tentang yang punya channelnya nih. Ketahuan ya. Iya. Oh, jadi selama ini belum pernah tampil depan ya Pak. Ini pertama kali Cuma berarti. tausiah aja ya kan. Oke. Nah, sekarang kita bakal membahas sedikit tentang pesantren Ramadan nih Pak, karena berhubung lagi Ramadan ya. Iya, insyaallah. Dan Kota Padang merupakan yang pelopor ya. Pelopor, betul. Pelopor tentang mengadakan pesantren Ramadan. Iya, nah, pertanyaannya Pak, latar belakang pesantren Ramadan Kota Padang ini apa sih Pak? Ya, oke. Terima kasih Bu Nudia, Ustazah ya. Ustazah Nudia. Pesantren Ramadan ini alhamdulillah sudah memasuki tahun ke-21. Jadi dia sejak tahun 2004. Ketika itu saya sendiri masih baru selesai kuliah, lalu jadi guru di SMP 8 Padang. Kemudian lulus PNS menjadi guru juga ya di Kementerian Agama, ditugaskan di sana. Lalu saya berkali-kali dilibatkan dalam ikut untuk melengkapi administrasi pesantren Ramadan ini. Kalau cerita latar belakangnya, ini pesantren Ramadan ini kan dulunya pada masa Pak Profesor Fauzi Bahar ya. Iya betul. Menjadi wali kota Padang. Betul. Ketika itu, saya ingat saya ini ya, mungkin ada nanti yang alasan-alasan lainnya. Ketika itu kan pendidikan masih dikelola oleh Pemda juga kabupaten kota, SD SMP SMA. Iya ya betul, kan? Pemko ya Pak. Salah satu masalah yang ketika itu muncul adalah asmara subuh. Asbuh ya Pak. Asmara subuh. Jadi kalau sudah pagi-pagi bulan puasa itu, anak-anak itu, remaja-remaja itu ya dari masjid, kadang entah di masjid tendak lah, mereka jalan-jalan di tepi lawi kan, di pantai, jalan-jalan itu banyak. Jadi ini kegiatannya itu kurang produktif kan. Satu. Lalu yang kedua kan, kegelisahan juga terjadi. Umumnya kita ini kan yang paling banyak di sekolah umum. Ya. Sementara di sekolah umum itu terbatas jumlah jam belajar agama. Oh iya betul. Hanya 2 jam. Masa itu SD, SMP, SMA cuma 2 jam. Nah, gimana caranya memperkuat akhlak remaja ini? Sementara kita yakin itu remaja itu akhlaknya akan terbentuk, anak-anak dan remaja itu kalau dia taat beragama. Sementara agama cuma 2 jam. Ada waktu Ramadan kan diperkecil singkat durasi waktunya. belajarnya. Betul. Tapi justru mereka gunakan pagi-pagi itu keluyuran gitu kan, asmara subuh tadi. Iya. Nah, maka dari situlah muncul ide, yuk lakukan pesantren. Ya, tentu pesantren ini sudah biasa sebelumnya namanya pesantren kilat kan. Iya betul, pesantren kilat. Maka sekarang dilakukan upaya pengembangannya dengan membawa anak-anak itu ke masjid musola yang ada dekat rumah masing-masing, sehingga mereka di sana bersosialisasi antar sekolah. Mereka juga diberikan pemahaman keagamaan full, materi-materi keagamaan, dan tidak ada juga waktu keluyuran lagi sesudah subuh, karena mereka suruh subuh berjamaah langsung belajar di sana. Nah, itulah latar belakangnya. Alhamdulillah sampai sekarang itu dikembangkan terus dengan pengembangan metodologinya, kontennya hingga saat ini. Terus diinovasikan. Terus diinovasi, Pak. Benar-benar. Nah, kemudian sejak kapan Bapak terlibat di tim pesantren Ramadan Kota Padang nih Pak? Wow, ini sudah lama sebenarnya. Tadi saya bilang saya ketika jadi guru sudah ikut nulis bahan ajarannya, nulis silabusnya gitu ya. Pernah juga tidak ikut tapi dipanggil lagi. Tentu Pemko Padang itu menyerahkan pengelolaannya melalui Kesra ya, bagian Kesra. Jadi beberapa tahun terakhir pun setelah saya juga bertugas di UIN Imam Bonjol Padang sebagai dosen pendidikan agama Islam, tetap juga dibawa untuk terlibat mendesainnya. Termasuk tahun ini kita mendesain pesantren Ramadan itu berbasis P5. Karena sejak tahun yang lalu itu kita kembangkan dengan menyesuaikan dengan pengembangan kurikulum di sekolah. Jadi ketika itu ya muncul kurikulum merdeka, maka ada namanya proyek P5, kita jadikan pesantren Ramadan sebagai proyek P5. Oke. Ya.
Nah, ini berarti sudah ke tahun ke-21 ya, Pak? 21, iya. Benar. Nah, 21 tahun panjang nih Pak jalannya. Lumayan ya, Iya. luar biasa. Nah, jadi apa bedanya pesantren tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Oh ya, jadi tentu kita karena ini juga program pemerintah kota ya kan, tentu kita juga menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan terbaru yang kita yakin juga pastilah selain ada inovasinya juga ada keinginan lebih baik. Walaupun nanti kadang dibilang orang ganti menteri, ganti kurikulum, ya kan? betul, ganti menteri, pemerintah, ganti lagi modelnya. Nah itu ruhnya itu ingin ada perbaikan. Tetap kok modelnya seperti lama, tapi ada pengembangannya. Apa itu? Salah satu Pak Wali Kota baru kita itu menggagas konsep Smart Surau, ya kan? Okay. Pak Fadli Amran Fadli Amran, betul. dengan Buya Baik Gus Nasir itu Smart Surau. Jadi kami kembangkanlah sekarang pesantren Ramadan itu juga mengakomodir Smart Surau itu. Kalau modelnya tetap P5 karena kurikulum Merdeka belum dihapuskan ya, masih tetap betul, masih. kita gunakan P5. Tidak hanya konten materi yang kita berikan, mereka juga buat project begitu. Kemudian mereka kita minta full beribadah. Kalau selama ini cuma 4 jam satu hari, sekarang kita minta 7 jam. Mulai dari subuhnya, nanti dihitung zuhur, asar sampai tarawihnya. Tarawih. Walaupun ini tantangan tersendiri juga nanti ternyata tidak juga semua anak-anak itu mau balik lagi sholat asar ke masjid gitu. Betul. Tapi yang penting kita program dulu. Kita programkan dari sekian banyak, saya kira adalah anak-anak itu tetap istiqomah, berkomitmen untuk menjalani kegiatan itu kan. Lalu ada Smart Surau. Smart Surau ini menarik ini, dia. Awalnya kalau diartikan smart itu kan artinya cerdas ya. Iya, betul. Cerdas. Bagaimana membuat generasi muda yang cerdas dengan berpusat pada surau. Okay. Surau itu tentu bahasa sekarang masjid atau musola, gitu kan? Gimana caranya itu? Nah, ini menjawab persoalan remaja. Ini tahun lalu itu sempat booming, ini viral juga ini di Kota Padang, banyaknya anak-anak tauran. Iya, betul. Tauran. Lain lagi sampai hari ini ya, Pak. masih juga ada ya kan? Masih, Nah, alhamdulillah kalau Ramadan sekarang kan saya dengar belum lah ya. Mudah-mudahan tidak lah ya. Bukan belum, tidak gitu. Yeah. Tapi tahun kemarin kan sampai Ramadan juga tauran. Lain lagi ancaman kasus narkoba, LGBT, gitu. Mulai dari kebiasaan merokok sampai ke pergaulan bebas. Ini kan sangat bahaya. Nah, oleh karena itu tawarannya adalah Smart Surau. Lalu kami ketika itu mencoba menulis apa itu konsepnya untuk mengatasi problematika ini. Teringatlah kita ajaran dalam Al-Quran. Aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat maka salat akan menghindari seseorang dari perbuatan fahisah, keji dan mungkar. Berarti justru problematika remaja tadi itu atasi dengan salat. Ingat lagi kita tentang surah Ali Imran 164. Ya kan? Laqad manallahu 'alal mu'minina iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yaslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ternyata di situ Rasulullah mengubah masyarakat yang buruk, yang jahiliyah, yang sesat itu dengan Quran, tilawah, tazkiyah dan ta'limul Quran wal kitabah. Kalau begitu Quran juga solusi. Masjid juga menjadi sumber pusat kegiatan. Di mana Rasulullah membangun peradaban Madinah itu dengan masjid. Akhirnya kita temukan pola SMART itu menjadi akronim untuk menjadikan anak remaja generasi yang smart, yang cerdas. Dia juga harus melakukan SMART pula. Kegiatannya juga harus smart gitu ya, Pak. Itu dah sekarang kita berikan materi SMART. Sekaligus nanti di akhir pesantren Ramadan mereka kita minta mendesain RTL, rencana tindak lanjut pasca Ramadan. Mereka harus melakukan apa dalam konteks SMART. Apa itu SMART? SMART. Betul. Salat, masjid, Al-Quran, rajin, teman. Oh, teman. Ternyata T-nya teman ya, Pak. Ya. Ayo kita. Kenapa harus ada teman nih, Pak? Ayo kita ulas dulu secara singkat. Oke, Nanti baik. kalau panjang-panjang ini pemirsanya lama kali ini ceritanya kan. Yang pertama adalah sholat. Tadi kan sudah saya singgung. Al-Quran menjamin itu. Siapa saja yang mendirikan sholat, maka dia akan terhindar dari perbuatan keji mungkar. Yang keji itu apa? Fahisah itu perbuatan buruk
yang lebih menekankan kepada kejahatan seksual, LGBT, zina, ya kan? Itu adalah fahisah. Kalau kemungkaran, ya kejahatan yang bersumber dari otak, perut, mulut, korupsi, hoax, mencaci maki orang, menzalimi orang, itu adalah mungkar. Maka kalau sholat, maka dia akan terhindar. Tapi ingat, ada juga orang sholat tapi juga masih berbuat korupsi juga. Iya, betul. Sholat masih mencemeh orang juga. Berarti dia baru melakukan sholat, belum mendirikan sholat. Maka kita pengen anak-anak ini mendirikan sholat. Kita berikan materi itu. Mendirikan sholat, konsepnya diberikan sekaligus prakteknya dan pembiasaannya. Salah satu makna dari mendirikan sholat, kata Abdul Fattah Abu Ghuddah, bahwa mendirikan sholat itu adalah melaksanakannya dengan menyempurnakan syarat dan rukun, kemudian secara lahir dan batin. Secara lahir itu gerakannya, bacaannya, juga pemahaman terhadap apa yang dibaca. Kadang-kadang kan kita sholat ini tak tahu apa yang dibaca. Iya. Mulutnya bergerak, badannya bergerak, pikirannya kemana-mana. Maka sekarang pesantren ramadan sekarang itu lebih banyak materi sholat. Kalau tadi ditanya apa bedanya, sekarang lebih banyak tentang sholat. Dan kita berharap anak-anak tidak sekedar membaca dan gerakan, tapi juga paham maknanya. Jadi kita berikan pula ada 2 hari kalau nggak salah itu arti dari sholat itu, mulai dari takbir sampai salam, ya kan? Satu. Yang kedua kan pembiasaan sholat selama Ramadan kita didik. Cuman kita berharap ini orang tua harus proaktif dong. Iya, betul, harus kerjasama gitu, ya Pak. Kerjasama. Anaknya disuruh, orang tua tidak, waduh, kacau dia kan. Oke. 2 M, masjid. Masjid. Kata Rasulullah, kelak di akhirat itu semuanya akan mendapat kesulitan, tapi ada 7 yang akan dinaungi, yang dilindungi itu kan. Yang antaranya itu adalah ar-rajul qalbu mu'allaqun fil masajid. Hatinya itu tergantung ke masjid. Maka sebenarnya orang Minang, ya kan, kekuatan Minang itu di mana sebenarnya? Punya karakteristik yang luar biasa itu, punya daya juang yang kuat, hebat bersosialisasi, berbicara, berkomunikasi, ya kan? Tokoh-tokoh bangsa ini orang Minang. Itu dulu produk dari surau. Ya kan? Betul, Pak. Di surau itu dididik mereka ibadah, belajar Al-Quran, bersosialisasi. Maka sekarang kalau ingin mengembalikan atau memperkokoh kejayaan orang-orang generasi Minang ini, ya surau. Cuma suraunya itu bukan lagi harus balik lalok di surau, ya kan? Ya, tapi surau mengalami transformasi. Maka sekarang cita-cita Pak Wali saya dengar masjid surau, smart surau ini nanti beradaptasi dengan digital. Ya seperti Madrasah Sanawiyah Quranik Sentia yang di Fakultas Tarbiyah itulah, ya kan. Dia sudah beradaptasi dengan digital kan. Iya, betul. Nanti akan ada masjid-masjid yang digunakan pakai wifi, pakai smart board itu tadi. Insya Allah akan berkembang ke situ. Maka kita akan rancang nanti masjid seperti itu, sehingga kita ajak anak remaja ini juga beraktivitas di masjid. Yang ketiga, Al-Quran. Ya, Al-Quran. Al-Quran itu menjadi ciri khas lah di Ramadan. Karena dia selalu Quran. Tapi bagaimana PR besar kita, anak-anak kita ini harus betul-betul paham dengan Quran. Sekarang alhamdulillah lah sudah menjamur rumah-rumah tahfiz. Ya, betul. Banyak yang menghafal Quran. Banyak. Tapi ngerti nggak yang dibaca? Ya. Apakah cuma hanya sekedar menghafal? Yes. Gitu ya, Pak? Benar-benar. Maka pesantren Ramadan sekarang kita dorong, walaupun tidak mungkin yang cuma 15 hari bisa ngerti Quran, ya kan. Tapi kita dorong, kami juga tim juga mendorong Pak Wako, Pak Wali Kota kita nanti membuat kebijakan. Insya Allah ajaran baru nanti akan diwajibkan semua anak SMP sanawiyah itu untuk mengikuti madrasah MDTW dan TKA. Kalau selama ini kan MDA untuk SD, nanti MDA. SMP ikut. Dan kita berharap kita sudah kumpul dengan teman-teman pengelola MDA dan TPQ itu agar menyiapkan kurikulumnya dan menyiapkan pula nanti bahasa Arab yang berbasis kepada Al-Quran. Nah, itu juga sudah dimulai oleh Ustazah Nudiah kita ini di Madrasah Sanawiyah Quranik Sentia. Dia mengembangkan madrasah di UIN Imam Bonjol Padang itu sebagai madrasah laboratorium. Di sana anak-anaknya dibekali tidak saja sains tapi juga Al-Quran, menghafal Al-Quran dan memahami makna-makna Al-Quran. Saya kira ini menjadi kunci ke depan bagaimana generasi muda muslim ini akan berjaya kalau mereka itu literat dengan Quran, bukan sekadar membaca. Apalagi smart rajin. Jangan malas, rajin belajar menuntut ilmu,
rajin beribadah, rajin beraktivitas, rajin bantu orang tua, rajin dalam makna yang positif. Iya. Ya kan? Bukan rajin rebahan. Bukan rebahan. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang berilmu dan tak berilmu. Pasti tak sama, ya kan? Terakhir adalah teman. Teman, T-nya teman ya, Pak. Tak mungkin lah kita ini sehebat-hebat kita walaupun kita lahir dari keluarga muslim yang taat, tapi kalau dapat teman yang buruk, Betul. gimana? Maka kita butuh lingkungan yang baik, teman yang baik. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, almar'u, ya, seseorang itu ala dini khalilih, tergantung dengan agama temannya. Ya, fal yanzur ahadukum, maka lihatlah dengan siapa dia mayu khalil, berteman. Maka kita harus mewujudkan anak-anak kita, remaja kita dalam lingkungan yang positif. Maka nanti ciri yang terakhir itu pesantren Ramadan kita ini, sesudah berakhir nanti Ramadan, kita berharap mereka membuat perencanaan apa yang harus mereka lakukan di masjid itu dalam konteks smart tadi. Bagaimana mendirikan sholatnya, meramaikan masjidnya, mengembangkan pendidikan Al-Qur'annya, membentuk komunitas remaja yang rajin dengan teman-teman soleh dan soleha. Begitu Bu Nadia. Jadi teman nih goals terakhirnya. Yes, Pak. sebenarnya tak juga dibilang terakhir, tapi menjadi wadahnya kan harus berteman mereka kan. Ya. Karena berarti teman harus dipilih ternyata ya Pak. Ya, Kan ya. kalau berteman nggak boleh pilih. Dalam bahasa teman Arab gitu. gini, ada teman karib, ada teman akrab, ada teman biasa aja. Bahkan yang nggak boleh itu cuman teman tapi mesra, itu nggak boleh itu, ya kan. Bahaya itu, ya kan. Kecuali sudah halal, lah itu lah bahasa, ya kan. Tetapi maksudnya teman itu memang ada teman sangat dekat, akrab, karib. Ada teman biasa aja, semua teman kita. Tapi teman-teman dekat itu ya harus dipilih dong. Iya betul. Karena mempengaruhi juga ya Pak. Mempengaruhi perilaku kita. Oke. Nah, seru sekali nih perbincangan kita tentang pesantren Ramadan ya. Sampai tadi udah problematika juga kita bahas ya Pak. Yes. Sampai solusinya juga sudah dibincangkan dengan Bapak gitu. Nah, mungkin karena nginget ini juga ya, waktunya nanti kepanjangan ya Pak. Jadi Oke, bosen nih siap. yang para penontonnya gitu. Nanti kita sambung lagi lah sesi Ya, lainnya. siap. Nanti kita akan ada ruang-ruang obrolan lainnya gitu ya. Bakal bahas yang lain lagi nih ya Pak. Kalau Ya, hari ini kita insyaallah. bahas pesantren, mungkin nanti kita cari materi-materi seru lainnya. Nanti kita kalau bisa kita hadirkan juga bintang tamu gitu. Insya Allah yang lebih mantap lagi, ya kan. Oke. Baik, jangan lupa sahabat sekolah apa tadi Pak? Al-Qasimi. Iya, Sekolah Al-Qasimi. Jangan lupa untuk like, comment, and share di akun channelnya YouTube dari Sekolah Al-Qasimi. Baik, terima kasih Bapak untuk diskusi luar Alhamdulillah, biasanya terima kasih hari banyak. ini. Jumpa lagi di diskusi lainnya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.